Nah, kalau Oke. dari masalah gagal ginjal akut ini sendiri yang membedakan dengan Hmm. penyakit ginjal kronik itu sebenarnya, nah kemudian kalau misalnya ada kondisi penyakit tertentu Hmm. yang memang kondisinya berat, itu bisa saja merusak apa namanya mempengaruhi ginjalnya sehingga fungsi ginjalnya juga terganggu. Yang paling Selamat pagi teman-teman. pertama. Terima kasih untuk hadir di channel YouTube Feli Sugono. Hari ini kita kedatangan dokter spesialis penyakit dalam ya. Mungkin saya perkenalkan dulu teman saya Dokter Jeremia Immanuel Siregal, spesialis penyakit penyakit dalam, um, Bachelor Medical of Science ya. Jadi sebelum kita mulai buat acara ini sedikit ya, saya membacakan sedikit ya buat siapa sih Dokter Jeremy ya. Dokter Jeremy Immanuel Siregal ini S1-nya dari dokter di FKUI, kemudian beliau juga mengambil Bachelor of Medical Science ya untuk di University of Melbourne di Australia. Dan kemudian tahun 2013 sampai 2018 beliau ambil spesialis penyakit dalam di FKUI. Dan CV panjang ya, ada banyak sekali yang mungkin yang saya tidak sampaikan satu persatu. Tapi tahun 2012 beliau sempat ikut pelatihan dokter pelaksana hemodiliasis di divisi di ginjal hipertensi di RSCM. Kemudian saya untuk yang sekarang ini sampai Agustus sampai 2019 sampai sekarang ini Dokter Jeremy menjadi dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Siloam Lipo Village dan di Rumah Sakit Siloam di Kelapa II ya. Nah, mungkin dari riwayat penelitian ada yang satu yang menarik dari tahun 2022, laporan penelitian berjudul Factor Associated with the Side Effect of COVID-19 ya, di vaksin di Indonesia, diterbitkan di Clinical and Experimental Vaccine di volume 11 ya. Oke, dan yang terakhir di tahun 2020 juga beliau sempat menjadi narasumber pelatihan untuk dialisis ya, untuk yang bagi perawat dan di rumah sakit klinik khusus di Rumah Sakit Siloam ya. Nah, oke, selamat pagi Dokter Jeremy. Mungkin kita bisa mulai ya. Saya akan tanya-tanya sedikit ya tentang itu kasus gagal ginjal ya. Sekarang kan Ya, mulai banyak beberapa minggu terakhir ini kita sedang dikagetkan dengan kasus yang gagal ginjal anak ya. ya. Mungkin itu buat bisa dokter ceritakan apa sih sebenarnya kasus gagal ginjal? Mungkin karena apa sih yang membedakan kasus gagal ginjal akut dengan yang kronik ya? Baik, ya, terima kasih Pak Feli. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ini kan Mm-mm. saya sebenarnya kan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi saya membantu untuk mengedukasi atau memberikan informasi yang Mm-mm. terkait dengan penyakit ginjal itu sendiri ya Pak ya. Tapi Mm-mm. kalau memang terkait dengan kondisi kasus yang sekarang, di mana banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan gagal ginjal akut pada anak, ya Mm-mm. mungkin untuk konsultasi kalau ada kondisi yang khusus yang memang berhubungan dengan anak, ya memang sebaiknya konsultasinya ke dokter spesialis anak. Baik dok. Mm-mm. Secara umum sih gambarannya kurang lebih mirip dengan orang dewasa, karena dokter spesialis penyakit dalam memang lebih banyak ngurusin ya untuk orang-orang yang dewasa, yang Mhm. sudah tua atau mungkin yang masih remaja. Ya, tapi memang bareng-bareng juga sama dokter spesialis anak kalau memang untuk kasus remaja. Nah, kalau Oke. dari masalah gagal ginjal akut ini sendiri yang membedakan dengan Mm. penyakit ginjal kronik itu sebenarnya yang paling pertama adalah dari onsetnya ya dan dari Mm. durasinya. Nah, gagal ginjal akut ini kan secara definisi dia penurunan yang cepat dan tiba-tiba dari fungsi filtrasi ginjal. Mhm. Ya, jadi ada peningkatan yang biasanya kalau Heeh. Bapak Ibu periksa itu dari ureum dan kreatininnya. Oh, Salah dengan satunya kreatinine. Oke. tuh, terus atau juga kita bisa melihat dari jumlah kencingnya, dari jumlah urinnya. Mhm. Mhm. Kalau misalnya jumlahnya itu berkurang dalam jangka waktu yang cukup misalnya dalam 12 jam atau sudah Mhm. bahkan sampai lebih dari 1 hari itu kurang lebih kalau mau dihitung ya Bapak Ibu Iya, ya. Heeh. sekitar di bawah 0,5 mili per kilogram berat badan. Mhm. Nah, itu Mhm. berarti ada kemungkinan memang ginjalnya terganggu. Nah, itu Oh, kalau oke. penurunannya cepat dan Heeh. sebelumnya tidak pernah ada riwayat gangguan ginjal, berarti Mhm. kemungkinan dia mengalami gangguan ginjal yang akut. Nah, berbeda dengan penyakit ginjal kronik, itu Mhm.
penyakit yang memang sudah diketahui atau memang sudah berjalan lebih dari 3 bulan. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan ditandai dengan adanya penurunan atau peningkatan dari urea kreatinin ya, Oke. penurunan dari fungsi ginjal, kita biasanya menghitungnya dengan EGFR ya, glomerular Oke. filtration rate Nah, atau itu tersebut GR itu apa tuh? Mungkin bisa jelasin nih. estimated glomerular filtration rate atau laju Oke. filtrasi glomerulus. Sebenarnya sih idealnya memang diperiksa kencingnya diukur 24 jam, tapi memang itu kan cukup sulit. Jadi yang biasa dikerjakan adalah melihat kreatininnya, kemudian dihitung. Memang ada rumusnya, ya, dihitung. Nah, kalau itu memang ada penurunan eh, lebih dari 60, kurang dari 60 selama lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa adanya gangguan dari struktur dari ginjal itu tersebut, kita sudah bisa bilang dia ada penyakit ginjal kronik. Atau misalnya Ya. orang tersebut ada gangguan dari struktur di ginjalnya, misalnya dia punya kista, dia Oke. misalnya ada batu ya, atau Mm-mm. ada kondisi yang lain, misalnya struktur ginjalnya sudah menurun Mm-mm. lebih dari 3 bulan, meskipun fungsi ginjalnya masih dikatakan lebih dari 60 atau normal, ya Mm-mm. dia sudah juga bisa dibilang sebagai penyakit ginjal kronik. Jadi perbedaannya seperti itu ya, lebih Iya, banyak ya. dari durasinya ya. Memang sudah menetap lebih dari 3 bulan itu penyakit ginjal kronik. Kalau penurunannya tiba-tiba, berarti kita bilang itu 3 bulan ya, Dok. Oke, baik Dok, baik. Dok, ini kan kasus yang tiba-tiba ini kan muncul ya, dan itu sempat jadi trend topik ya, bahwa ini ada cukup banyak yang mulai dari kasus yang di Gambia, di Afrika ya, itu kasus anak-anak tiba-tiba mengalami gagal ginjal dalam waktu yang sangat singkat ya. Kemudian di Indonesia juga sempat dilaporkan ada kejadian kasus yang peningkatan kasus yang melebihi daripada rata-rata. Nah, sebenarnya ya. sih kalau untuk yang sepengalaman dokter itu sebenarnya siapa sih dok yang terlepas daripada itu apakah ada hubungan dengan obat sirup atau enggak, biasanya sebelum itu kan kasus gagal ginjal akut itu kan bukan hal yang baru ya dok ya. Nah, Ya. biasanya siapa sih yang kelompok high risk atau kelompok yang beresiko tinggi untuk mengalami gagal ginjal akut dok? Baik, jadi kalau kita bicara tentang risiko, ya itu memang tergantung dari pasiennya itu sendiri ya. Beberapa faktor risiko yang mungkin memang jadi penyebab, misalnya orang tersebut memang sebelumnya ada riwayat penyakit ginjal, gitu ya. Kalau memang ada riwayat penyakit ginjal, memang nanti kalau ada kondisi yang bisa merusak ginjalnya, itu bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya gangguan ginjal akut. Atau mungkin ada misalnya lagi sakit, atau terus misalnya dia ada beli obat atau konsumsi obat tertentu yang memang tidak sesuai dengan anjuran dokter, mungkin saja itu bisa mengalami kerusakan di ginjalnya. Jadi memang kalau kita mau beli obat ya, nggak cuma orang anak-anak ya, orang dewasa juga kalau Ya. misalnya memang mau berobat, kalau misalnya ada kondisi tertentu, ya memang sebaiknya harus konsultasi dulu ke dokter, karena kan efek dari obat tersebut kita juga belum tentu tahu, dan apakah memang obat tersebut memiliki ada indikasinya untuk diberikan kepada anak atau memberikan kepada pasien yang dewasa. Nah, kemudian kalau misalnya ada kondisi penyakit tertentu yang memang kondisinya berat, itu bisa saja merusak apa namanya, mempengaruhi ginjalnya sehingga fungsi ginjalnya juga terganggu. Misalnya ada infeksi yang berat atau penyakit yang berat, atau Ya. misalnya ada kondisi yang lain. Jadi istilahnya gini, ginjal itu dia organ akhir ya, dia kan organ pembuangan ya, organ ekskresi. Kita Pembuangan iya. organ yang paling adik lah, paling kecil. Jadi kalau misalnya ada kondisi dari di atas, maksudnya kondisi-kondisi di luar, misalnya di jantung, di paru, di hati bahkan ya, kalau misalnya dia terganggu bisa sampai berat, atau ada kondisi misalnya kondisi sistemik ya, atau kondisi yang secara infeksi bikin berat sampai ke darah, sampai kemana-mana, bisa itu mengganggu ginjalnya, bahkan ginjalnya bisa sampai rusak. Jadi faktor-faktor yang seperti itu yang bisa menyebabkan ginjal bisa jadi terganggu. Jadi paling sebagian besar itu karena justru karena kelebihan minum obat ya dok ya, atau memang minum obat yang sesuai dengan indikasi atau pengobatan sendiri ya? Ya, kalau misalnya itu, tapi dia sebenarnya lebih banyak kalau ya ini gini, kasusnya kan berbeda ya, tergantung Iya, dari iya. anak atau dewasa. Tapi biasanya sih memang kalau kasus-kasus dewasa ya memang kalau misalnya minum obat
maksudnya minum obatnya itu sembarangan, nggak kontrol ke dokter ya. Apalagi ini misalnya obat-obatan obat-obatan mengurangi nyeri itu bisa saja jadi bisa merusak ginjal. Nah, kalau yang lain itu tadi infeksi. Ya, biasanya mungkin kalau anak-anak mungkin ya saya nggak tahu juga ya, orang dewasa juga gitu. Misalnya kalau ada kondisi yang berat gitu ya, misalnya bukan keluar ginjal tapi kondisinya berat, bisa saja itu bisa mempengaruhi ginjal dan ginjalnya juga bisa jadi rusak gitu, fungsinya juga terganggu. Sehingga kalau misalnya diobatin nih misalnya penyakit dasarnya, nah itu ginjalnya juga ada kemungkinan ada perbaikan seperti itu ya. Jarang sih kalau kita lihat, kalau yang saya tahu ya maksudnya kondisi anak tuh kondisi yang sampai kronik, biasanya akut atau ada kondisi tertentu yang membuat ginjalnya jadi berat, setelah diobatin membaik. Yang sering terjadi kalau penyakit yang kronik itu biasanya kalau orang dewasa, karena memang orang dewasa itu kan rentan sekali kan terkena penyakit yang kronik, apalagi kalau usianya udah semakin tua, misalnya terkena diabetes ya, terkena darah tinggi atau hipertensi, asam urat, kolesterol. Nah itu kalau pengobatannya nggak baik, nggak konsul dokter, ya lama-lama fungsi ginjalnya bisa turun pelan-pelan. Nah itu juga akan membunuh kalau misalnya dia ya juga nggak kontrol, nggak rutin untuk obatnya seperti itu. Dok, itu nanti bisa disimpulkan kalau yang kasus yang ginjalnya akut itu bisa reverse ya, biasanya bisa kembali ke kondisi semula ya. Dan kalau pada yang kronik itu munculnya pelan, tapi dia untuk kembali ke kondisi yang semula itu lebih sulit ya. Betul. Kalau sudah lebih dari 3 bulan, memang kita sudah tetapkan dia sebagai penyakit ginjal kronik, ya kemungkinan untuk kembali seperti semula ya hampir tidak ada, karena kan memang sudah terlanjur rusak. Jadi dia akan bersifat progresi. Nah, progresinya tergantung. Kalau misalnya rajin dijaga, ya bisa saja itu bisa lambat sekali ya, sehingga turun-turunnya lambat. Kalau misalnya nggak dikontrol dengan baik, bisa saja juga penurunan jadi lebih cepat, bahkan sampai stadium yang akhir. Nah, jadi itu tergantung dari kitanya. Nah, berbeda dengan kondisi yang akut, dia kan turunnya kan cepat. Nah, itu juga tergantung. Kalau penanganannya cepat, dia bisa membaik kurang dari 3 bulan, bahkan dari 2 minggu, yaitu kemungkinan untuk kembali seperti normal itu bisa saja. Yang penting dari kecepatan dari deteksi dari penyakitnya itu dan pengobatannya juga secara optimal. Dan kalau misalnya memang nanti setelah diobatin fungsi ginjal bisa membaik menjadi normal, ya berarti memang kondisi akutnya membaik dan fungsi ginjalnya bisa kembali normal. Maupun itu tadi kan itu bukan obat baru ya yang baik dipakai ya. Mungkin dokter bisa cerita sebenarnya itu apa sih ethylene glycol? Apakah memang udah sesuatu yang umum dipakai ya untuk di obat yang untuk cair ya? Atau bentuk sirup? Ya, organ terakhir untuk ekskresi, untuk fungsi untuk reabsorpsi juga, maksudnya untuk mengeluarkan sisa-sisa zat, atau misalnya zat yang masih bisa dipakai itu diambil kembali, itu bisa memang